Perkenalkan, saya Magribia Flamarbun dengan NIM 2103060058. Saya dari kelas A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis telur, yaitu sintesis yolk, sintesis albumin, dan sintesis kerabang. Nah, untuk yang pertama yaitu sintesis yolk, di mana pembentukan atau sintesis yolk ini berlangsung di dalam hati atau liver. Nah, prosesnya itu terjadi dimulai dari pituitari atau kelenjar di bawah otak yang akan melepaskan hormon gonadotropin dan hormon steroid yang akan melepaskan hormon estrogen. Nah, hormon steroid ini akan menyuruh hati untuk melakukan proses sintesis protein yang akan dilakukan di dalam nukleus. Dengan komponen-komponen yolk itu terdiri dari asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Nah, setelah proses sintesis protein ini terjadi, maka selanjutnya akan dibawa darah menuju ke folikel. Di mana di sini ada dua jenis proses yang terjadi, yaitu bilipoprotein yang berfungsi untuk membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid untuk disebar ke seluruh tubuh. Lalu ada proses pembentukan yolk atau phytologinin. Di sini di dalam folikel ini terdapat lipopitelin dan fosfitin yang berfungsi untuk memberi makan sel telur dan melindunginya. Nah, setelah semua proses ini terjadi, maka kuning telur atau yolk tadi maka terbentuklah dia di sini. Nah, untuk komposisi kuning telur itu hanya mengandung kurang lebih 50% air, selebihnya protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Nah, lipid dalam yolk terbentuk lipoprotein. Untuk padatan yolk itu mengandung fosfoprotein yang juga disebut dengan fosfitin, lipoprotein, lipofitelin, atau high density lipoprotein. Nah, sedangkan karbohidrat yolk itu adalah polisakarida dalam bentuk manonse glukosamin. Nah, untuk yang kedua yaitu sintesis albumin. Nah, sintesis albumin ini terjadi di dalam magnum selama 3 jam, di mana prosesnya itu estrogen larut dalam lemak yang akan melewati membran sel. Kemudian diikatlah dia dengan reseptor estrogen seperti kompleks estrogen dan reseptor estrogen menjadi 5S. Nah, ini. Lalu yang memasuki nukleus sel berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan gen tertentu itu dibentuk menjadi mRNA. Nah, mRNA ini akan meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk disintesis menjadi protein yang lebih spesifik seperti albumin dan asam amino. Nah, untuk komposisi albumin itu terdapat protein-protein albumin terdiri dari ovalbumin, ovotransferin, ovomucin, dan ovoglobulins, lisosim, dan yang terakhir yaitu ovomucin. Kemudian terdapat juga beberapa protein, tapi itu levelnya itu sangat kecil. Yang pertama ada avidin, flavoprotein, ovomakrobulin, ovoinhibitor, dan ovoglicoprotein. Dan yang keenam yaitu papain inhibitor. Kemudian selanjutnya yaitu masuk ke sintesis kerabang yang terakhir, di mana di sintesis kerabang ini terjadi di bagian uterus, di mana dalam sintesis kerabang ini terdapat komponen penyusun yaitu ion Ca dan CO3 menjadi CaCO3. Nah, ion CO3 ini terbentuk dari CO2 dalam plasma darah di uterus dengan bantuan H2O. Nah, kedua tadi akan dirombak oleh enzim karbonik anhidrasa. Terbentuklah dia menjadi H2CO3. H2CO3 itu akan terjadi proses oksidasi, yaitu proses pengurangan atom hidrogen yang tersisa, yaitu menjadi CO3. Nah, lalu CO3 tadi dengan ion kalsium dari dalam darah tadi akan bergabung menjadi CaCO3 untuk membungkus kerabang dari telur. Nah, untuk komposisi kerabang itu umumnya setiap kerabang telur itu memiliki berat kurang lebih 11% dari berat telurnya. Meskipun sel ini terlihat begitu keras dan menutupi isi telur, tetapi faktanya cangkang telur memiliki pori-pori yang berfungsi untuk sebagai pertukaran udara melalui celah pori-pori tersebut. Nah, cangkang telur terbentuk itu dari bahan-bahan organik yang berupa kerangka yang berasal dari susunan serabut halus dan granula-granula. Selain itu, ada juga substansi interstital
yang tersusun dari campuran garam organik. Untuk bahan organik pembentuk cangkang telur itu meliputi 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% terbuat dari bahan organik, terutama protein. Untuk pembentukan kulit itu terbagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama yaitu kutikula, lapisan bunga kerang, dan lapisan mamila, serta lapisan membrana. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.